Mercedes Ustaz Abdul Somad bisa langsung melihat dari program kita yang ada. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Selamat datang kita ucapkan kepada Tuan Guru Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Somad DSE PhD di lapangan Profesor Muhammad Yamin Muaro Sijunjung sama Bapak Bupati, Wakil Bupati sana ampun sadonyo sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kalau ditanyalah perasaan ambo kini raso-raso khutbah Idul Adha sebelum masuknya. Kalau Idul Adha orang rame maklum. Sebab apa? Sebab ada pembagian kupon daging kurban. Tapi kini indah ada nan datang iko ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti bo pagi yange iko dan sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sada urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alun basuh jodoh dikirimkan orang-orang baik, soleh dan soleha. Oh, makin gadang amin. Nanti lili utang capek dilunaskan Allah. Makin gadang lagi. Amin ya Rabbal. Di tengah kesibukannya di Jakarta memperjuangkan suara awak dari daerah Bumi Minangkabau di DPR RI Komisi 2 Buya Gus Pardi Gaus beserta ibu masih menyempatkan hadir. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Bapak Bupati beserta ibu penggerak Ketua PKK beserta Bapak Wakil Bupati dan ibu Bapak Sekda beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Dinas, Nanda Kepala maupun Indah. Hadirin hadirat muslimin muslimat mu'minin mu'minat. Hadir pula bersama kita guru kita semua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sijunjung, adik kelas ambo di Al-Azhar, nan gadang indah disabui gala, nan ketek indah disabui namo. Insyaallah sado nanti dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baju apa nan Ustadz pakai kini kok? Alon-alon nambah tanya. Tapi beko kalau video kok di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Tentu orang berkomen sadanya, nggak usah pakai itu. Iko namanya Ceta Bacora, gambarnya lansek mani, gambarnya labasu, lanseknya alun lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dek warnanya kunyang supaya mata awak tarang macam dia. Tapi walaupun itu daunnya tetap hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya warna-warni ikolah maka dunia iko indah. Betul? Ibu manca lihat ke ateh kok warnanya macam-macam. Peci ambo merah, sorban ambo hitam, daun iko hijau, lanseknya pulo kuning agak-agak kemerahan. Lalu kemudian macam-macam. Itu juga bendera-bendera lambang simbol Minangkabau. Dan ambo mencari ibu bapak dari atas ke bawah kok bantu pelanginan turun dari atas langit. Jauh-jauh datang. Mana sampai dikerahkan TNI, Polri dan Satpol PP. Apakah Bumi Sijunjung kok indah aman? Aman. Mana dikawal mana ibu-ibu kok? Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang tuli dan buta. Orang kalau terlampau cinta, bayangkan kalau semuanya iko menarik tangan kaki Ustadz Abdul Somad.
lapeh lah lansek mani. Jadi supaya bego kalau ada isu ternyata bumi si Junjung tidak lagi aman, Ustaz Abdul Somad dikawal aman, tenang, tentram, adem, ayem. Saya sudah melihat, kami telusuri dari mulai selatan masuk, dari mulai perbatasan Riau. Ditanya deh Pak Bupati dan Pak Wabu, Pak perjalanan Ustaz, Pak jalannya ambo talalo. Kalau talalo itu kan artinya jalannya rancak. Dua kemungkinan, nampak tamu jalannya rancak, yang kedua bannya bule. Lalu kemudian setelah sampai tausiah jamaah melimpah ruah di Kawang Baru, sesudah itu disinggahkan Pak Bupati Pulau makan ayam kampung. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau datanglah ke si Junjung. Lalu kemudian kami lanjutkan pulau Mancalia alam yang berdecak kagum luar biasa. Kami sampai ke Siloke Geopark. Mancalia air indah, rasakan naik perahu di atas kopi susu. Dulu ini tempat orang merusak alam, mencari ameh, akhirnya rusak sungai. Lalu kalau ameh kau habis hilang, anak cucu awak sudah kehilangan sungai. Maka Pak Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menginisiasi, akhirnya terwujudlah pemimpin tak peduli kepada agama. Begitu kekuasaan dititipkan Allah di ujung jari, yang diundang penyanyi dangdut, dipakaikan pentas tinggi-tinggi, roknya pendek-pendek. Dalam perjalanan kemari saya dikirimkan video artis menari di atas pentas, orang-orang tua naik berjoget, semua komen mengingatkan ingin mati, ingin mati, ingin mati, ingin mati, sakaratul maut di atas pentas. Tapi tadi malam Ustaz Abdul Somad dipertemukan dengan ASN, hadir Pak Sekda, hadir Kepala Dinas, hadir wali-wali nagari. Untuk apa? Membahas kitab. Mana jamaah kita dari si Junjung? Besok pagi akan dikumpulkan di stadion. Untuk malam ini khusus untuk ASN saja. Jadi 3 kali kita bertemu, ketika di selatan, lalu kemudian tadi malam khusus pagi ini. Apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Syukuri nikmat Allah yang ada di si Junjung dengan membawa umat, anak-anak, keluarga, mendekatkan mereka kepada agama. Karena kalau kita mati menghadap Allah, yang kita bawa adalah agama. Jabatan tidak lama, hanya 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Betul. Jabatan tidak lama, tapi hisabnya luar biasa lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah, dapat atap, dapat tenda, dapat naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu menganggap saat ini panas, anggap aja kita sedang berada di padang mahsyar. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan di sana, seperti Abdul Somad yang dapat naungan sekarang. Tapi dalam hadis itu tidak disebut ustaz, dalam hadis itu tidak disebut ulama. Sab'atun 7 golongan yuzilluhumullah, dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada payung, hari itu tak ada atap. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Ambo sudah mencari orang mati masuk ke liang lahat. Belum pernah ambo lihat ada orang Islam mati membawa payung. Tukang tenda pun mati tidak membawa tenda. Bangkit di padang mahsyar tidak ada atap, gunung-gunung yang tinggi menjulang. Apa kata Allah? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, seperti burung, seperti bulu kambing yang dihembus angin berterbangan, tak tahu kemana berlindung. Tapi kata Nabi, sab'atun, ada 7 golongan yang dapat naungan. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil.
Kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang hadir nih adil aman. Amin. Kalau mereka adil, masyarakat akan mendapatkan tausiah karena mendatangkan ustaz. Kalau mereka adil, masyarakat akan mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena keadilan akan mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak raja-raja, datuk-datuk, nenek mama, orang besar di bumi Minangkabau, tapi nama siapa yang akan dikenang sepanjang zaman? Mereka yang pernah memakai kekuasaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, jadi bupati, jadi kepala dinas, jadi DPRD, jadi DPR RI, itu hanyalah jalan, sarana, wasilah dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong masjid. Masjid sudah dibangun, imam dan khatib. Masjidnya bagus, muazzinnya masih bertahan tahun 80-an zaman bapak dan ibu. Inyonan azan awak nan ragu. Sampai aku indah akhir azan. Jangan-jangan di tengah azan datang malaikat maut. Tapi ketika dibawa anak-anak muda generasi milenial, didatangkan ustadz yang memang khusus untuk anak muda. Dalam perjalanan Nambo ke Sumatera Barat, di Pekanbaru datang ustadz khusus anak muda, Ustadz Hanan Attaki. Ada di Bandung Ustadz Muzammil Hasbullah, ada Ustadz Taki Malik. Kalau mereka datang, anak muda berkumpul, orang tua mengaji biasa. Tapi kalau anak-anak muda selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari aliran sesat, maka anak muda adalah harapan masa depan. Masya Allah, tabarakallah. Bupati Kabupaten Sijunjung